sesi kemarin kita sudah membahas tentang keuangan. Nah, untuk sesi yang ini kita membahas tentang modul kesehatan, yang itu sesi yang pertama. Nah, dalam modul ini dijelaskan tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini kan ada 3 fase. Yang pertama fase hamil, terus fase melahirkan, dan fase menyusui. Nah, setelah tadi sudah sudah menjawab dengan benar. Nah, kita lihat di langkah yang kedua ini tentang yang F ya. Mari kita lihat flip chart di sini. Nah, bisa kita lihat di sini pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ini adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya. Nah, bisa kita lihat di sini proses yang pertama adalah kehamilan, terus setelah itu melahirkan dan nifas, bayi usia 6-12 bulan atau 1 tahun, dan anak usia 12-24 bulan. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah anak yang normal, tinggi dengan usianya ini sesuai. Nah, ini bisa kita lihat ya, agak gemuk, tidak terlalu gemuk, tapi tidak terlalu kurus, tingginya sesuai. Anak yang kedua, tingginya sesuai, tapi dia kurus. Ini namanya wasting. Nah, anak yang gambar yang ketiga ini adalah anak stunting. Stunting ini kalau bahasanya orang Jawa itu pendekar, pendek mekar. Nah, kalau di sini namanya anak stunting, usianya 4 tahun tapi tingginya kayak anak 3 tahun. Ini namanya stunting. Ini kurang bagus karena gizinya tidak dipenuhi. Yang terakhir adalah anak gizi kurang atau tingginya sudah tidak sesuai, berat badannya juga tidak sesuai. Ini namanya anak yang kurang gizi. Ada kan biasanya yang tangannya krempeng tapi perutnya buncit, itu busung lapar kalau katanya dokter. Nah, maka jangan sampai anak-anak kita jadi seperti ini. Kita kembali lagi, bisa kita lihat di sini. Pesan utamanya adalah jadi 1000 hari pertama kehidupan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak sampai dia dewasa. Maka kita berharap kita bisa menjaga 1000 hari kehidupan ini dengan betul-betul. Berikutnya, nah, dalam buku pintar di bawah ya, buku pintarnya itu dilihat di sana bahwa pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ini itu juga harus dipengaruhi dengan gizi ya. Kita lihat di flip chartnya. Nah, ini adalah isi piringku. Nah, isi piringku ini, jadi jangan sampai dalam satu piring itu hanya nasi dengan sambal saja, itu tidak bagus. Tapi apa yang harusnya yang dimasukkan dalam piringku ini? Yang pertama adalah harus ada namanya karbohidrat. Ada namanya beras atau yang sudah dimasak jadi nasi, ada yang pakai jagung, ada yang sagu atau singkong, itu termasuk karbohidrat. Ada namanya lauk pauknya, ada protein hewani, itu ada telur, ada daging, ada ikan, itu protein hewani. Ada juga protein nabati ya, sayur-sayuran dan sebagainya. Yang berikutnya harus ada buah-buahan, entah itu pepaya, apel dan sebagainya. Yang penting yang mengandung vitamin. Yang terakhir adalah mineral, biasanya ada di sayuran. Nah, ini bisa juga di airnya ya. Di sini ada protein nabatinya atau sayur-sayuran. Berikutnya, nah ini kalau ketika hamil, ketika menyusui, jenengan bisa memenuhi isi piringku dengan protein-protein seperti ini, dengan 5 hal ini, maka insya Allah nanti
kondisi bayinya ketika tumbuh itu tidak stunting. Jadi usia sama berat badannya sesuai umurnya. Nah, ini untuk ibu hamil, cuci tangan pakai sabun ya, karena ini juga masa-masa COVID, sering-seringlah cuci tangan. Yang berikutnya, aktivitas fisik ringan. Jadi kalau sudah hamil itu jangan juga tidur terus, atau juga jangan terlalu memaksakan melakukan hal-hal yang berat. Cuman ibu hamil mikul gabah itu tidak boleh, atau mikul kayu itu tidak boleh. Jadi harus yang ringan-ringan saja, jalan-jalan pagi-pagi, sore-sore itu harus bisa dilakukan. Berikutnya minum air, Bu. Jadi minum air ini kalau bisa untuk ibu hamil dan penyusu ini harus paling banyak. Kenapa? Karena yang satu suplemen, satu makanan itu untuk 2 nyawa. Makanya harus ekstra. Dan jangan lupa untuk ibu hamil ini harus sering-sering minum tablet tambah darah atau TTD minimal 90 kaplet selama kehamilan. Nah, ini harus penting. Kenapa? Darah saya tinggi ya. Bagaimana kalau saya minum tambah darah? Bukan tambah darah ini bukan menambah volume darahnya, tapi yang ditambah adalah tekanannya. Ini tablet tambah darahnya bukan untuk yang ibu hamilnya, tapi untuk meningkatkan darah yang ada di bayinya tadi. Jadi sehingga kalau ketika TTD ini diminum, maka bayinya resiko untuk cacat pada bayi itu bisa dikurangi. Nah, ini berikutnya, kapan periksa kehamilan? Nah, periksa kehamilan ini kalau bisa usia 3 bulan pertama atau trimester pertama itu 3 kali selama kehamilan. Jadi kalau bisa setiap kali. Kalau di PKH kan ada posyandu, jadi setiap bulan harus wajib posyandu. Nah, usia trimester kedua juga sama, trimester ketiga ini juga sama. Jadi totalnya berapa, Bu? 2 kali, 1 kali. Nah, minimal 4 kali dalam setahun atau selama kehamilan. Nah, ini apakah harus 4 kali? Boleh enggak lebih? Boleh. Yang penting semakin banyak periksa juga semakin bagus untuk pertumbuhannya. Nah, ini layanan kesehatan ibu hamil ya. Nanti ketika di posyandu ibu juga harus yang dicek adalah tinggi dan berat badan. Ini juga harus dicek. Tekanan darah, tensi gitu ya. Tensi ini harus selalu dicek, karena kalau orang perempuan yang punya tensinya tinggi, maka tidak disarankan untuk melahirkan normal. Itu nanti berakibat. Nanti kalau ketika ngeden atau mengedan itu nanti pembuluh darahnya pecah, maka nggak boleh. Maka yang disarankan adalah sesar, tidak boleh normal. Lingkar lengan atas ini ya, Bu ya, ini jangan khawatir kalau ininya besar. Kan selama setelah melahirkan kan bisa kecil lagi, Bu. Terus tinggi rahim, Bu. Nah, nanti dicek tinggi rahimnya antara pusar dengan rahim itu nanti dicek berapa tinggi rahimnya. Penentuan letak janin ini juga sama. Imunisasi tetanus, pemberian TTD, tes laboratorium, penjelasan bidan, dan pengobatan bila diperlukan. Apa maksudnya pengobatan perlu dilakukan? Karena nanti kan tidak tahu kondisi bayi itu kan ada di dalam. Nanti kalau ada apa-apa kan bisa dilihat nanti. Nah, selanjutnya, Bu, kita lihat di sini. Nah, jadi itu ya, Bu ya.